Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita bakal bahas akhlak berkendara, pandangan gender dalam Islam, dan pendidikan pranikah. Yang pertama itu ada akhlak berkendara. Akhlak berkendara dalam Islam adalah cerminan dari bagaimana seorang muslim menjaga amanah, menghargai keselamatan, dan memperhatikan hak orang lain di jalan raya. Ketika seseorang berada di atas kendaraan, ia bukan hanya menggerakkan mesin, tapi juga memegang tanggung jawab moral dan spiritual. Islam memerintahkan umatnya untuk tidak berbuat aniaya, dan ini termasuk menghindari cara berkendara yang membahayakan, seperti ngebut, zigzag, atau mengemudi saat emosi. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas, memakai helm, menghidupkan lampu, serta memastikan kendaraan layak digunakan adalah bentuk ketaatan yang menjadi bagian dari ibadah. Cara seseorang bersikap di jalan, apakah ia sabar, sopan, memberikan jalan, atau justru mudah tersulut emosi, menjadi indikator kelapangan jiwanya. Islam mengajarkan bahwa keselamatan diri dan orang lain harus diutamakan, sehingga berkendara dengan hati-hati, fokus, dan tidak tergesa-gesa merupakan bentuk tanggung jawab pada Allah dan makhluknya. Jalan raya adalah ruang publik, dan setiap muslim dituntut untuk menjaga kedamaian serta tidak menimbulkan mudarat bagi pengguna jalan lainnya. Yang kedua, gender dalam Islam. Pembahasan gender dalam Islam sering disalahpahami. Padahal konsep gender dalam Islam sebenarnya penuh keadilan dan keseimbangan. Islam tidak pernah mengajarkan bahwa laki-laki lebih mulia dari perempuan, ataupun sebaliknya. Yang membedakan keduanya hanyalah tingkat ketakwaan, bukan jenis kelamin. Namun, Islam juga tidak menyamaratakan peran laki-laki dan perempuan secara total, karena keduanya memiliki fitrah, kekuatan, dan kecenderungan alami yang berbeda. Perbedaan ini bukan bentuk diskriminasi, melainkan mekanisme untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat. Laki-laki diberi tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga yang wajib melindungi dan menafkahi, sementara perempuan diberi kemuliaan sebagai pendidik pertama bagi anak-anak dan penjaga ketenangan rumah. Perempuan dalam Islam memiliki hak yang luas untuk belajar, bekerja, berkarya, dan berkontribusi di masyarakat selama tetap berada dalam batas-batas syariat. Islam sangat menghormati perempuan. Rasulullah bahkan menempatkan ibu 3 tingkat lebih tinggi dari ayah dalam hal penghormatan. Dengan memahami ini, seseorang tidak akan memandang perbedaan peran sebagai beban, tapi sebagai bentuk keseimbangan yang Allah tetapkan untuk menjaga kehormatan kedua belah pihak. Nah, yang terakhir kita bakal bahas pendidikan pranikah. Pendidikan pranikah merupakan langkah penting yang menentukan kualitas hubungan setelah menikah. Banyak pasangan yang memasuki pernikahan hanya dengan modal cinta dan keinginan untuk bersama, tetapi minim pengetahuan tentang tanggung jawab, hak dan kewajiban, serta pengelolaan konflik. Islam menekankan pentingnya ilmu sebelum melakukan suatu amal, termasuk dalam urusan pernikahan. Pendidikan pranikah membantu seseorang memahami bagaimana membangun komunikasi yang sehat, bagaimana menyelesaikan masalah tanpa meninggikan suara, dan bagaimana menahannya ego demi menjaga ketenangan rumah tangga. Selain itu, kesiapan finansial menjadi aspek penting. Bukan berarti harus kaya, tetapi memahami cara mengatur kebutuhan rumah tangga, mengelola pengeluaran, dan hidup dengan sederhana. Kesiapan emosional juga menjadi fondasi utama, karena pernikahan bukan sekedar memenuhi keinginan, melainkan ibadah jangka panjang yang memerlukan kesabaran, komitmen, dan pengendalian diri. Pengetahuan tentang kesehatan reproduksi sesuai syariat juga sangat diperlukan agar pasangan mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara sehat, saling mendukung, dan saling menjaga. Tanpa pendidikan pranikah, sebuah rumah tangga mudah goyah ketika masalah muncul, sehingga bekal ilmu ini menjadi sangat penting bagi siapapun yang ingin membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sekian videonya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.